Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pertemuan pertama ngaji kisah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Insyaallah kisah-kisah para nabi ini referensi utamanya dari kitab Marah Labid, tafsir Marah Labid, tafsir karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nawawi Jawa. Itu referensi utamanya. Meskipun nanti kita juga akan sedikit mengambil kisah juga dari beberapa tafsir lainnya dan juga dari kitab-kitab Qasasul Anbiya seperti kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir dan sebagainya. Nah, yang pertama, sebelum itu mari kita hadiahkan Fatihah dulu buat Nabi Muhammad, para ulama dan tentu saja pengarang kitab Marah Labid, ini Syekh Nawawi Al-Jawi. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ashabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi, thumma ila auliyallahi ta'ala masyariqil ardh wa magharibiha, thumma ila ulama'il muslimina minal fuqaha wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin was sufiyah wal mutakallimin, khususan Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Nah, karena itu kemudian tidak ada hubungannya dengan surat yang pertama turun. Nah, surat yang pertama turun apa? Hah? Ente sih ngerti surat yang pertama turun? Ya surat Wahyu pertama turun. Surat Al-Alaq kan, Iqra bismi rabbikal a'la. Tapi kalau di Al-Qur'an itu di juz berapa? Juz 30. Padahal surah itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dimulainya seperti itu. Jadi Allah memberikan kabar kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah baru. Sebelumnya sudah ada khalifah, yaitu bangsa jin. Tapi karena melakukan kemungkaran, pertumpahan darah, bangsa jin ini dihabisi oleh bangsa malaikat. Makanya bangsa jin ini di dunia mereka itu terusir ke pantai-pantai dan ke gunung-gunung. Makanya jin itu banyak di sana. Banyaknya di gunung dan di pantai. Kenapa seperti itu? Karena dulu jin ini penguasa bumi. Tapi karena nggak benar diperangi oleh malaikat, mereka terusir ke pinggir. Nah, ke pinggir pantai sama ke gunung-gunung. Makanya kalau naik gunung itu hati-hati. Orang kalau habis naik gunung, kamu sering naik gunung kan kelihatan banyak jin ya soalnya. Iku ya. Nah, jadi kalau kita lihat surat Al-Baqarah, di situ wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata Gusti Allah memberikan kabar kepada malaikat akan ada khalifah baru, yaitu Nabi Adam dan keturunannya manusia. Ayat itu tidak menceritakan penciptaan Nabi Adam. Paham ya? Jadi ayat itu cuma berbicara akan dijadikan khalifah. Diciptakannya bagaimana nggak diceritakan. Nah, diceritakannya di surat lain, di surat Shad katakanlah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat urutan turunnya, surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Jadi kalau kita ingin tahu cerita Nabi Adam itu secara apa sih bahasanya itu? Episode dari mulai episode 1, episode 2, episode 3 dari mulai awal. Nah, kita harus bacanya itu dari surat Shad, dari surat Makkiyah. Dari surat yang turun di Madinah, di Mekah dulu baru turun. Nah, karena itu surat pertama yang akan kita baca di sini adalah surat Shad, ya, surat Shad ayat ke-17 ya, surat Shad ayat ke-17. Itu yang akan kita baca pertama. Ini kisah Nabi Adam ini sangat panjang, ada pelajaran-pelajarannya. Salah satu pelajaran dari kisah Nabi Adam ini, salah satu pelajaran. Syariat pertama Allah itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Syariat pertama Gusti Allah untuk manusia itu apa? Apakah sholat, zakat, puasa atau apa? Hah? Sholat. Oke. Ada yang lain? Kira-kira apa? Syariat pertama Allah untuk manusia itu bukan sholat, bukan zakat, tetapi menikah. Oh, mampus gue. Oh, iya.
Nabi Adam belum disuruh sholat, belum disuruh apa-apa. Disuruhnya sama Gusti Allah apa duluan? Nikah duluan. Ketika diciptakan Siti Hawa, Nabi Adam disuruh nikah dengan Siti Hawa biar halal. Nah, mahar itu apa? Mas kawin. Mas kawinnya apa? Sholawat pada Nabi. Jadi sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah zakat, sebelum ada perintah puasa, ada perintah apa duluan? Nikah dulu. Aku wis nikah, enak ngomongnya. Kalian ini yang repot. Nah, jadi banyak sekali pelajaran dari Nabi Adam. Syariat pertama sholat. Lalu kemudian nanti kita belajar bahwa banyak sekali ajaran-ajaran peninggalan Nabi Adam seperti ajaran tawaf keliling Ka'bah, itu yang pertama lakukan Nabi Adam. Ya, jadi ajaran haji itu ada yang pertama masuk.